خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. إخواني رحمكم الله, السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Nikmat yang paling agung yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan kedua nikmat inilah yang menghantarkan kita ke tempat yang penuh barakah, tempat yang mulia ini. Walaupun kita ini jauh dan tidak seperti para ulama, karena syukur kita ini bukan dari hati, syukur kita hanya dari lisan. Gambaran syukur yang ikhlas, yang betul-betul seperti kalau kita punya anak atau kita punya istri lagi koma di rumah sakit. Kita punya istri atau anak atau orang tua lagi koma di rumah sakit. Tentu kita minta kepada Allah tidak seperti permintaan kita sebelum-sebelumnya. Yang tadi kita minta kepada Allah tanpa air mata, tapi untuk anak, untuk istri, untuk orang tua, kita minta betul-betul menghadap kepada Allah dengan adab, dengan tidak peduli kiri kanan, kita menangis kepada Allah. Itu khusyuk. Kalau ketika ini orang tua, anak atau istri siuman sadar dari komanya, syukur kita pun beda. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Itu tanpa kita malu kiri kanan kita. Air mata menetes pun kita tidak malu, karena kita syukur kepada Allah dari hati yang dalam. Maka dari itu kita mengakui syukur kita ini tidak dari hati yang dalam. Dan selalulah mohon kepada Allah agar kita selalu dijadikan hamba Allah yang bersyukur. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hambaku yang bersyukur kepadaku. Apakah kita ini termasuk hamba Allah yang dipilih oleh Allah yang sedikit itu? Nah, maka dari itu berharap kepada Allah agar kita dijadikan hamba Allah yang pandai bersyukur. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah hamba datang dari berangkat dari rumah ke masjid, ya Allah, alhamdulillah engkau sehat walafiatkan. Anak istri hamba engkau berikan sehat walafiat. Balik kerja, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Bahkan kita harus ajarkan kepada anak atau istri kita, ketika kita memberi duit kepada mereka, duit dari gaji kita ini, ajarkan kepada mereka ketika menerima ini duit, cium, ya Allah, ini dari engkau ya Allah. Ini bukan dari gajinya bapak, ini bukan dari ibu, tapi ini dari engkau ya Allah. Kita dulu yang mencontohkan, ya Allah, terima kasih ya Allah, ini duit dari engkau, ini rizki dari engkau ya Allah. Bagaimana tidak dari Allah yang berikan kita kesehatan? Allah yang berikan kita kemampuan untuk bekerja, Allah yang memberikan kita bisa melangkah untuk mencari nafkah, Allah yang bisa bahkan yang menggerakkan lisan kita bisa berzikir ingat kepada Allah adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa dulu yang ingat?
hamba dulu yang ingat kepada Tuhannya, kepada Allah, atau Allah dulu yang ingat kepada kita? Sudah pasti Allah dulu yang ingat kepada hambanya, kepada kita, barulah kita bisa mudah melangkahkan kaki ke masjid dan kita dimudahkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa dan para nabi-nabi yang lain berharap minta kepada Allah agar dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tersenyum kepada saudara muslim, pahala. Di luar bulan Ramadan, pahala. Di dalam bulan Ramadan, pahalanya berlipat ganda. Kita memberi sedekah di luar Ramadan, ada pahalanya. Di dalam bulan Ramadan, udah itu diniatkan lagi, ya Allah saya memberi walaupun RM1,000. Ya Allah, sebelum kita sedekahkan kita punya duit ini, mau ke masjid ke, mau ke anak yatim, ya Allah saya sedekah dengan duit yang saya miliki, agar dengan niat saya ingin ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan niat, ya Allah jadikan hamba yang dicintai oleh Engkau dan dicintai oleh Nabi Muhammad. Ya Allah, dengan sedekah hamba ini, ya Allah, semoga anak hamba terhindar daripada musibah. Ya Allah, dengan sedekah ini, ya Allah, tolong terima puasa hamba, ya Allah. Jadi semuanya berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mengajarkan kita bisa patuh kepada orang tua, Nabi Muhammad. Yang mengajarkan kita duduk bisa i'tikaf kemudian bisa solat, Nabi Muhammad. Yang tidak menyamakan kita dengan hewan, Nabi Muhammad. Kita nikah, kita berhubungan suami isteri, ada doanya. Kemudian kita makan, ada doanya. Keluar setelah makan, ada doanya. Kemudian kita duduk di masjid, kita wuduk, kita solat, ada doanya yang mengajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak masuk dalam rumah kita, Assalamualaikum. Atau anak lupa, kita suruh keluar lagi. Suruh keluar lagi, ucapkan salam. Ini Nabi Muhammad yang mengajarkan. Jadi Nabi Muhammad selalu ada di dalam hati kita dan selalu ada di rumah kita. Tanda syukur kita kepada Nabi Muhammad, salah satunya perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada satu ulama berdoa, ya Allah, perbanyak salawat, kemudian mohon di dalam salawatnya tersebut harus yakin dengan pembacaan salawat hamba ingin ketemu Nabi Muhammad. Hamba ingin sampai ziarah ke Mekah dan Madinah dan berziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sudah masuk Ramadan yang ke-18. Kita masih dipilih Allah Subhanahu wa taala masuk dalam 10 kedua, yaitu awsatuhu rahma, awaluhu rahma wa awsatuhu maghfirah. Kita masih masuk dalam pilihan Allah agar kita banyak dosa. Ini bulan, ini pertengahan, Allah membagikan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita durhaka sama orang tua, kita durhaka sama Allah, kemudian kita durhaka sama guru. Yang menyebabkan anak istri kita durhaka, yaitu penyebabnya kita dulu durhaka sama orang tua, sehingga karmanya kita kena. Nah, ini bulan, ini pertengahan, Allah masih memilih kita agar kita mohon minta ampun kepada Allah, dan Allah akan ampunkan. Allah akan ampunkan dosa. Tapi bagi hamba yang ingin betul-betul sungguh-sungguh minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kullu ibadah yahtaj bil istighfar. Setiap ibadah diperlukan istighfar. Setiap ibadah kita itu diperlukan istighfar. Kita habis salat tadi apa? Astaghfirullahalazim. Kita habis solat, ini habis ibadah, ini istighfar. Kemudian apa? Mau menjelang buka puasa, zikir asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, istighfar, minta ampun.
Kemudian kalau baca tahlil, astaghfirullah, ada istighfarnya. Ibadah saja dibutuhkan istighfar. Wa kaifal ma'siyah? Bagaimana lagi kalau maksiat? Ibadah kita ni harus ada istighfarnya. Apalagi maksiat? Cuma ibadah kita ini, istighfar kita ini, itulah tadi rasanya yang kita baca tadi ini istighfar, rasa sudah hilang. Kita baca, lisan ya kita baca, tapi hati kita kosong. Nanti kita coba-coba istighfar. Bagaimana kita membedakan istighfar yang dari hati sama istighfar yang hanya sebatas tenggorokan. Kita sebelum solat tadi istighfar. Istighfar kita, ya Allah, astaghfirullah, ampunkan solat hamba yang tak ada adab, ampunkan solat hamba yang tak ada khusyuk, ampunkan solat hamba yang tak tahu ilmunya, tak tahu syarat dan rukun dan yang membatalkan solat, ampunkan hamba ya Allah. Kemudian selesai solat pun begitu, astaghfirullahalazim, tapi dalam hati tak ada kosong. Dalam hati kita minta ampun, ya Allah, ampunkan solat hamba tadi yang tidak ada adab kepada Engkau ya Allah. Solat hamba yang tak ada khusyuk sekali, ampunkan hamba ya Allah. Istighfar lagi ulang, astaghfirullahalazim. Istighfar kita, hati kita tidak kosong, ampunkan solat hamba yang tidak tahu ilmu, solat hamba hanya ikut-ikutan, ampunkan hamba ya Allah. Kemudian istighfar kita hanya ikut-ikutan dan tidak dari hati yang dalam. Ketika kita mengakui kesalahan kita, kejahilan dan kebodohan kita kepada Allah, pasti kekurangan yang ada di dalam solat kita akan diampunkan oleh Allah dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan puasa yang telah kita lakukan. Dari tadi kita sahur, makan sahur. Nanti menjelang sebelum buka puasa, istighfar kita baca asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Bacanya pun jangan hanya dari lisan. Lisan membaca, kemudian tangannya pegang remote TV. Lisan membaca istighfar, tangannya lagi ngetik-ngetik remote TV. Jangan harap ada kekhusyuan. Betul-betul minta ampun sama Allah. Sama seperti halnya tadi, ini kita butuh, sayang sekali. Ibadah setahun sekali, kita jaga jangan sampai membatalkan pahala puasa. Oh, puasanya menahan lapar dan haus tidak batal, tapi pahala puasanya batal. Kita keluar lihat maksiat, mata tak bisa dijaga. Dalam rumah kita lihat TV. Kemudian kita di dalam rumah sudah tidak keluar, ada orang datang menyampaikan berita yang tidak penting, atau orang datang tidak menyampaikan berita, mulut kita bertanya, ada berita baru ke? Itu yang dapat mengurangi pahala ibadah puasa kita. Kalau sampai terjadi membicarakan perihal orang lain, batal puasa kita, pahala puasa kita. Puasanya sah, puasanya tidak batal, tapi pahala puasanya nol. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Dia hanya mendapatkan lapar dan haus. Nah, kita mengakui kita hamba yang banyak dosa. Kita hamba yang tidak ada adab, tidak ada akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengakui seperti kita selesai solat, nanti menjelang buka puasa atau habis solat, astagfirullah, astagfirullah. Kita selesai solat fardu zuhur, masing-masing ambil tempat, kita istighfar, tak usah kita malu. Syaitan pintar. Anda sudah tua, Anda itu ustaz, kenapa Anda harus menangis meneteskan air mata? Jawab syaitan, saya maksiat, saya tak ada malu. Masa saya menangis minta ampun sama Allah, saya harus malu? Saya maksiat terang-terangan, saya tak ada malu. Masa saya minta ampun kepada Allah, meneteskan air mata, saya harus malu? Saya ini hamba yang munafik.
Astaghfirullah, astaghfirullah. Kita minta ampun betul-betul sama Allah. Ini ada dua anak. Kita punya anak. Yang satu ini anak. Setiap kita kasih, bah, pak, mak kasih ya. Atau ini anak, pak, maafkan kami pak ya. Yang satu ini anak udah dikasih tak pakai terima kasih, salah tak pakai minta maaf. Yang mana yang ada ini anak dalam hati kita? Semua anak ada dalam hati kita, tapi kita tak bisa bohong. Di antara anak tersebut, di mana anak yang betul-betul ada di dalam hati kita, yang dapat menghibur jiwa kita. Ini anak dua orang. Yang satu kalau kita kasih, bah, ayah, pak, makasih banyak. Yang satu dikasih tak pakai terima kasih. Ini anak kalau ada buat salah, pak maafkanlah pak, tolong maafkan saya pak, ibu maafkan saya ibu. Yang satu ini kita apa buat salah tak pakai terima kasih. Kalau dia minta duit, dua-duanya kalau minta duit, yang mana kita lamakan? Yang tak ada pakai terima kasih, ambil sana dah, larilah sana. Yang satu tadi itu, tunggulah dulu, duduklah dulu dekat ayah, duduklah dulu dekat ibu, bantulah ibu dulu. Ibu nak ngomong nih. Kenapa? Ini anak selalu kalau dikasih terima kasih, kemudian kalau dia berbuat salah, tak salah pun dia minta maaf. Nanti Idul Fitri nanti, yang mana sungguh-sungguh cium tangan minta maaf kepada orang tuanya. Ada yang salaman, Assalamualaikum ayah, pak, bah, ibu, minal aidin wal faizin. Ada yang betul-betul ayah, ibu, minal aidin wal faizin, maaf lahir batin, dicium yang bolak-balik. Ada anak yang pak, maaf minal aidin wal faizin, maaf lahir batin pak ya, sud jalan. Ada anak satu lagi sungguh-sungguh dia minta maaf sampai lutut kaki pun dicium. Yang mana kira kita pilih ini anak yang ada dalam hati kita. Nah begitu juga kita hamba yang selalu mengaku salah kepada Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan sama hamba sudah buat salah tak minta ngaku, tak ada ngaku, tak minta maaf lagi kepada Allah. Yang mana keterlaluan? Yang ini tadi. Mungkin doa kita belum diijabah, sudah pasti diijabah. Ini ada hamba yang minta, ya Allah, ketika dia solat atau berdoa, Rabbana ighfir lana liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara, atau ya Allah berilah kami rezeki ya Allah yang banyak, yang halal, yang melimpah, berikan keluarga kami sehat walafiat. Mulut ya dia berdoa. Tapi yang satu lagi ini, ya Allah berilah kami rezeki ya Allah. Ya Allah, sampai air mata belum dikabulkan Allah. Yang tadi itu minta hanya apa? Hanya dengan cuma-cuma, dengan tanpa dari hati dikabulkan. Begitu gambarannya tadi. Ini anak yang terima kasih. Ini kalau minta duit, dah sana lah. Yang tak pakai terima kasih, dah sana. Risau ya. Yang ini yang kita dalam hati kita, tunggulah dulu. Nah Allah senang dengan permintaan. Kalau malaikat bertanya, kenapa tak kau kabulkan? Aku senang. Dia meminta kepadaku dengan tangisan, dengan khusyuk. Aku mau lihat dia betul-betul minta kepadaku. Jadi harus selalu prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu ketika menjelang berbuka puasa, istighfar kita, minta maaf dari hati yang dalam. Ya Allah, hamba puasa tidak dengan ilmu ya Allah, hamba puasa tidak tahu ilmunya ya Allah, hamba puasa ikut-ikutan, tapi Engkau Maha Pengampun ya Allah. Dari mulai saya semakan sahur, kemudian sampai menjelang buka, maksiat hamba tak bisa hindari. Maksiat mata, maksiat lisan, kemudian banyak hal maksiat yang telah hamba lakukan yang sehingga bisa membatalkan pahala puasa hamba. Ya Allah, hamba mohon maaf ya Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Terus sampai azan maghrib, pasti akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hamba tahu dirinya salah dan mengaku salah kepada Allah dan mohon agar dimaafkan kesalahannya. Ada hamba yang tahu dirinya salah, maksiat, tahu pahala apa ibadah pahala puasanya batal,
tapi tidak mau mengaku bahwasanya dirinya salah. Dirinya, pahalanya pantas, ibadahnya pantas tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang jelas, lebih kita bisa memilih yang mana lebih bagus. Kalau kita gambarkan terhadap anak-anak kita. Kalau terhadap anak saja kita bisa, ini anak yang betul-betul ada dalam hati kita. Nah begitu juga kita, jadilah hamba yang betul-betul selalu mengaku salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada hal, saya dulu pernah minta maaf kepada guru. Assalamualaikum. Jadi waktu itu lama tak ada ketemu, pas silaturahim, bilang kepada guru, maaf saya kalau saya ada salah. Guru ajib, setiap hari ini kita ni selalu berbuat salah. Apalagi kata beliau, Anda kalau di depan orang tua Anda jangan pernah katakan, Pak, Bu, maafkan kalau saya ada salah. Tiap hari kita berbuat salah sama orang tua dan tiap hari kita tidak akan bisa membalas kebaikan orang tua. Jadi katakan, Pak, Ibu, maafkan saya banyak salah. Jangan pula berdoa kepada Allah, ya Allah ampunkan hamba kalau hamba ada salah, kalau hamba ada dosa. Su'ul adab, galil adab. Kita sama orang tua saja pun begitu. Bu, Pak, sama mertua maafkan ya kalau saya ada salah. Kita hamba yang banyak salah dan banyak dosa. Jadi ucapkan, maaf Pak, maaf Bu, saya banyak salah. Jadi salah kalau dia mengucapkan kepada guru, kepada orang tua, maafkan Pak ya kalau kami ini ada salah. Padahal celik mata kita sudah buat salah kepada orang tua. Pilihan, kalau kita kesalahan kepada orang tua itu banyak sekali. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kedua orang tua kita ya. Kita belum sempat minta maaf, kemudian kita belum sempat berbakti kepada mereka. Mudah-mudahan Allah ampunkan, dan kita sebagai anak tidak merusak nama baik kedua orang tua kita, sehingga orang tua kita mendapatkan dijadikan Allah taman surga di alam barzahnya saja berkat anak-anak yang soleh dan soleha. Ini banyak sekali di antara hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad ditanya kapan apa tanda-tanda kiamat, salah satunya antalidal amata rabbataha. Salah satu tanda kiamat adalah seorang ibu melahirkan majikan. Orang tua melahirkan majikan. Ini anak kemudian besar, ini anak berhasil sukses, ibu, ayah jadi pembantu di rumahnya dan anak jadi majikan. Ini salah satu tanda-tanda kiamat. Ibu melahirkan majikan. Udah banyak di depan kita. Kalau dulu kita sebagai anak senang ketika dimarahi orang tua. Tapi kalau sekarang ibu marahkan orang tua, justru ibu takut. Ada bahasa yang dihaluskan oleh suami istri, dihaluskan sebagus-bagus bahasa tersebut. Ini ibunya di kampung, ayahnya di kampung, bahasanya dihaluskan, diindahkan. Dek atau bang, bagaimana kalau ibu kita bawa ke sini, biar kita ibu kita rawat. Ibunya cerita sama orang kampung, alhamdulillah anak saya sudah sukses. Ini saya mau dijemput, anak saya sudah punya rumah. Saya mau dijemput. Berangkat ibunya, berangkat ayahnya. Sampai di rumah anaknya, hari pertama ibu tidak usah pegang apa-apa. Ayah duduk, ibu duduk. Hari kedua ternyata itu hari Ahad, hari Minggu. Hari Senin suami istri kerja. Ibu tolong bu ya jagakan anak saya bu ya. Ini ibu orang tua tadi kerja, tak ada pensiun. Orang tua kerja di rumah anaknya tak ada pensiun. Kalau kerja di negara ada pensiun, digaji lagi. Ini anak menjadikan orang tuanya budak. Maka kalau salah mendidik anak, itu yang nanti bisa kita rasakan, naudzubillah min dzalik. Kalau salah mendidik anak, akibatnya bisa kita sebagai orang tua jadi pembantu. Sudah terbaring teriak anaknya, Pak, awal anakku fulan bin fulan, tak ada yang datang. Cuma kirim duit ya.
kirim duit. Padahal harapan kita orang tua, anak yang harus ada di depan mata kita. Ketika kita berbuat baik sama orang tua, pasti Allah akan jadikan anak kita anak yang berbakti kepada kita. Mohonkan ampun kepada Allah. Kalau kita tidak sempat, kalau kita belum bisa ni, ya Allah bukakan. Dari hati yang dalam, pasti Allah ijabah. Kalau mintanya hanya dari lisan, dari mulut ya, tanpa dari hati yang dalam, bagaimana mau dikabulkan Allah Subhanahu wa taala? Jadi mohon, ya Allah, istri hamba sampai saat ini belum solat, anak hamba sampai saat ini masih maksiat, ya Allah, ampunkan, berikan pintu hidayah dan taufik, ya Allah, dari hati. Kalau perlu sampai nangis, minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang keyakinan kita, ini anak kita akan berubah, istri kita akan berubah. Jadi datang, kemudian suami istri kerja. Suami istri kerja. Ibu yang tadi cerita sama orang kampungnya ibu dengan perasaan bangga hati, anak saya sudah berhasil. Ternyata anak orang tuanya dijadikan oleh anaknya pembantu di rumah anaknya, tanpa ada pensiun dan tanpa ada gaji. Tak ada pensiun, tak selesai sudah ngurus dia dulu masih kecil. Kemudian dia punya anak, orang tua lagi. Bagaimana kira-kira Allah akan kasihkan rizki yang berkah apa tidak? Kira-kira rizki anak kita tadi itu berkah atau tidak? Dengan menjadikan orang tuanya pembantu jaga anak. Kita, kalau yang punya ibu kita, anak kita jatuh, udahlah, tidak apa-apa bu. Istri, apa ibu anda ni mas, tidak pandai jaga. Begitu juga sebalik. Satu hari bisa ditenangkan, 2 kali bisa ditenangkan, 3 kali kalau sudah benjol. Ibu ni buta ke apa? Kira-kira sukses dunia akhirat ini anak. Ini anak ahli surga kira-kira ini? Tak bakalan. Apakah kita ingin seperti itu? Nah, tinggal kita mohon kepada Allah. Kita mendoakan anak kita, sebut namanya. Sebagaimana kita mendoakan kedua orang tua kita, jangan Rabbighfirli. Memang anjuran doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi sebutkan Rabbighfirli wali walidayya. Artinya, ya Allah, ampunkan dosa ayah saya fulan, abah saya, bapak saya fulan bin fulan, ibu saya, ibunda fulana binti fulan, ampunkan. Ibu juga gitu, kalau minta ampun, ya Allah berikan anak saya fulan, anak saya fulan, anak saya fulana, anak saya fulana, jadikan mereka, ampunkan dosa mereka dan beri jalan mereka. Kemudian sukseskan mereka dunia akhirat, berikan jodoh terhadap mereka, jodoh yang mapan, bukan yang orang-orang maksiat yang meninggalkan solat. Mintakan kepada Allah, sebut nama anak kita. Akan terasa beda kita menyebutkan nama dengan tada. Jadi minta kepada Allah sungguh-sungguh. Nah, dia Ramadan, kesempatan kita memperbaiki diri, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum menjelang buka puasa, istighfar, minta ampun kita sungguh-sungguh. Kita hamba yang banyak maksiat, kita tidak diterimanya amal ibadah kita pantas. Tapi hanya kepada Engkau lah ya Allah. Engkau yang Maha Pengampun ya Allah. Engkau yang Maha menerima segala-galanya. Terimalah ibadah hamba ini ya Allah dengan penuh kekurangan, dengan penuh kesalahan. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ayo kita baca istighfar sama-sama. Biar kejam mata kita. Kita kejam mata kita, ya Allah, dalam hati, walaupun kalau mulut pun tidak berbunyi, tidak apa-apa, atau pelan, astagfirullah. Yang perlu berteriak dalam hati, bukan di lisan. Yang perlu berteriak, menjerit hati, ya Allah, dulu ini tangan pernah mukul orang tua hamba, ini lisan pernah memerintah kedua orang tua dan memarahkan orang tua, ampunkan lisan hamba ya Allah. Astaghfirullah, ya Allah, ampunkan hamba ya Allah. Ampunkan hamba ya Allah, dulu hamba pernah menzalimi saudara hamba. Hamba pernah menzalimi
yang satu rahim sama hamba, sehingga mereka sudah tiada dan hamba belum minta maafkan, ampunkan hamba ya Allah. Jadi hati yang tahu kesalahan kita. Jadi yang perlu sama Allah kita. Jadi tinggal bahasa hati kita, bagaimana kita minta ampun sama Allah. Ana baca istighfar, sama-sama kita baca istighfar, dan hati kita minta. Jangan kita pedulikan. Kata syaitan, anda ini sudah tua, anda ini malulah nak menangis, situ ada anak-anak. Katakan dengan syaitan, saya berdoa tak khusyuk, saya maksiat ya, saya tak malu dengan orang-orang. Masa saya untuk Allah minta ampun saya harus malu? Kita kesalahan kita banyak kepada Allah, kepada kedua orang tua. Jadi ingat, kita baca istighfar sama-sama sebelum ditutup ya. Astaghfirullah, 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 astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. أسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. Artinya, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf. Allahumma innaka afun, Engkau Maha memaafkan ya Allah. Engkau yang Maha memaafkan dosa-dosa hamba yang besar, kesalahan hamba yang besar. Engkau suka memaafkan hamba-hambamu kesalahan dan dosa-dosa hambamu, maka maafkan hamba. Ampunkan dosa hamba, ampunkan dosa kedua orang tua hamba, ampunkan dosa istri hamba, ampunkan dosa anak-anak menantu hamba, cucu hamba, ampunkan hamba ya Allah. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Karim, Ya Rahim, Ya Allah. Jelas pasti kita merasakan Allah akan berikan rasa di dalam hati kita. Begitu juga kalau kita istighfar setiap solat, selesai solat, jadi sungguh-sungguh minta maaf. Solat kita tak ada adab, solat kita ikut-ikutan, tak tahu ilmu, tak tahu syarat, tak tahu rukun, minta ampun kepada Allah. Puasa pun begitu, minta ampun kepada Allah dengan harapan agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Ada sedikit mau nyampaikan, kalau kita berwudu, karena kita kepengen solat kita khusyuk. Kalau berwudu kita tak hafal solat, tak hafal doa. Maksudnya tak hafal doa. Setiap gerakan wudu ada doanya yang diajarkan Nabi Muhammad. Waktu ketika membasuh kedua telapak tangan, ya Allah ampunkan, bismillahirrahmanirrahim, ampunkan dosa
kesalahan tangan hamba ya Allah. Ini tangan dulu pernah ngambil hak orang lain, atau ini tangan dulu pernah memukul orang tua, saudara, ampunkan hamba ya Allah. Ampunkan tangan hamba. Kemudian waktu kumur-kumur, ampunkan dosa mulut hamba ya Allah. Ini pernah makan barang haram, bukan pernah lagi, sering makan barang haram, barang riba. Kemudian ini lisan pernah menyinggung orang, menyakiti hati orang tua, menyakiti saudara kandung yang satu ibu satu ayah, yang pernah melukai hati kaum muslimin. Ampunkan ya Allah, ampunkan lisan hamba. Kemudian basuh hidung, minta ampunkan juga dosa hidung. Waktu kita basuh muka, setelah niat, ampunkan dosa wajah hamba, dosa mata, ampunkan hamba ya Allah. Kemudian waktu tangan pun begitu. Ini tangan sering berbuat maksiat, kemudian ini tangan sering berbuat kezaliman. Minta ampun kepada Allah dan minta dituntun oleh Allah dan minta maaf. Kemudian sewaktu kita membasuh, setelah tangan basuh dahi. Waktu dahi kepala, ya Allah, selain kita minta ampun kepada Allah, mau solat ni ya Allah, pikiran selalu pikiran selain Engkau ya Allah. Ya Allah, ampunkan kalau di dalam pikiran hamba ini pikiran maksiat, pikiran selain Engkau ya Allah. Ampunkan hamba ya Allah. Sambil kita usap dan mohon hamba ingin solat agar solat hamba khusyuk ya Allah. Waktu kita kemudian kalau ada penyakit, minta ya Allah, ampunkan ya Allah, tolong sembuhkan penyakit migrain hamba ya Allah. Minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Kalau tak kita minta, mana Allah mau kasih? Minta sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kita segala-galanya. Kesembuhan Allah yang memberikan, bukan obat. Penyakit Allah yang memberikan, bukan penyihir-penyihir, bukan. Allah yang memberikan kita sakit, Allah juga yang menyembuhkan sakit kita. Kemudian waktu basuh telinga, ampunkan dosa telinga hamba ya Allah, yang selalu ingin cari tahu hal orang, ingin cari tahu keburukan orang. Ya Allah, ini telinga kalau dengar azan, dengar mauizah, atau dengar lantunan Al-Quran, atau dengar nasihat, risau. Ampunkan ya Allah, dan jadikan telinga ini suka dengar nasihat, suka dengar tilawah. Ya Allah, jadikan telinga hamba ini senang. Ketika waktu basuh kaki begitu, ya Allah, ampunkan. Ini kaki dulu waktu masih saya jaya ya Allah, dulu ini kaki pernah melangkah tempat maksiat. Ampunkan ya Allah, jangan sampai kelak hamba terjerumus dari titian siratal mustaqim masuk ke jurang api neraka ya Allah. Ampunkan, karena kelak ini akan bersaksi di hadapan Allah. Kita tak bisa memungkiri bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, mudahkan kaki ini melangkah ke tempat yang Kau ridha ya Allah. Ajarkan anak istri kita. Kemudian doa setelah wudu, kemudian setelah wudu kita doa masuk solat, istighfar lagi, minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah. Ya Allah, ampunkan solat hamba tak ada khusyuk, tak ada ilmu, tak ada adab, tak tahu syarat, tak tahu rukun. Ampunkan ya Allah. Tuntun hamba ya Allah. Tolong hamba ya Allah. Waktu baca istighfar, astaghfirullah, tolong hamba ya Allah. Hamba ingin solat seperti solatnya para ulama, solat seperti solatnya para aulia, solat yang seperti orang-orang yang khusyuk ya Allah. Udah minta maaf, kemudian minta tuntun agar Allah berikan hal tersebut. Barulah kita masuk takbir Allahu Akbar. Jadi amalkan, ajarkan kita anak dan istri kita tentang berwudu. Kalau kita tidak hafal doa-doa yang diwariskan oleh Rasulullah, ada doa yang diajarkan Nabi Muhammad. Allahumma hafaz yadayya min ma'asika kulliha. Ketika kumar-kumar, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Hidung, Allahumma arihni raihatal jannah, sampai basuh kaki, Allahumma tsabbit qadami ala sirat yauma tazilul, Allahumma tsabbit qadami ala sirat ila akhir. Ada doa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pergunakan. Antara basuhan wudu itu ada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan manfaat. Jaga pahala puasa kita, jaga pahala ibadah kita, pahala puasa kita dijaga. Bukan hanya menjaga puasa saja, tapi jagalah pahalanya, jangan sampai tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguh mengaku salah kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, dan mohon pertolongan
kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik fima ataqina syarra ma qadait. Allahumma hdina ila siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin. Allahumma arzuqna ma razaqta ibadikas salihin wa fiqna ma faqta ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.